Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi Indonesia. Semangat pagi smart listeners dan juga sahabat Sonora. Apa kabar Anda? Cuaca pagi ini di Jakarta dan sekitarnya lumayan cerah. Secerah hati kita semua mudah-mudahan ya. Dan saya juga berharap cuaca pagi ini di kota Anda tempat mendengarkan kami pagi ini dalam Smart Motivation juga sama cerahnya seperti hati Anda saat ini memulai aktivitas. Di tanggal 20 April 2015 dari jam 7 sampai dengan jam 8 saya Alina Mahamel kembali bersama the one and only theocentric motivator ada Eloy Zaluku. Good morning. Good morning, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Ih, mantap. Nggak ikut konferensi Asia Afrika Om. Kita doakan semua lancar ya. Doakan semua lancar. Kirain ikutan gitu Om. Kita menginspirasi lewat Smart FM aja. Oke deh, siap. Nanti kalau ikutan konferensi yang ikutan Smart Motivation siapa gitu ya bro. Benar. Oke, ya. Pagi ini kita balik lagi dalam Smart Motivation ya Pak Elo ya. Yes. Dan minggu lalu kita sudah membahas mengenai likability factor, menjadi pribadi yang disukai. Apa saja gimana caranya udah dikasih semua sama Pak Eloy. Nah minggu ini kita akan membahas selanjutannya. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh jaringan, ini kan kita series nih. Series dari Success Triangle Principles. Mantap. Jadi di dalam theocentric motivation itu kan kita sudah berbicara mengenai theocentricnya. Yeah. Jadi ada bagian Tuhan pencipta dan pemelihara kehidupan dan ada bagian kita. Nah di dalam bagian kita ini kita sudah bahas dari personal mastery. Yeah. Itu tentang mengenal diri sendiri dan betul. mengarahkan mengelola diri sendiri. Karena musuh yang terbesar bukan orang lain tetapi di dalam diri ini, sehingga kita harus mampu untuk menguasainya. Apakah bisa? Tidak pernah sempurna, tetapi setiap hari kita bisa belajar lebih baik. Bisa dimulai dicoba. dari pengenalan akan diri. Apa itu? Apa tujuan hidup saya? Apa kekuatan dan kelemahan saya? Iya. Motivasi hidup saya apakah itu extrinsic atau intrinsic motivation? Kita sudah pernah berbicara itu. Nah, dari interpersonal mastery ini lebih kepada bagaimana kita menang bersama dengan orang lain. Membangun hubungan baik dengan orang lain. Bagaimana kita membangun hubungan baik dan mempertahankan hubungan baik itu. Nah, kita sudah berbicara mengenai likability factor minggu lalu, tetapi apakah itu berarti kita bisa membuat semua orang menyukai kita? Enggak. Tidak. Justru minggu lalu saya sudah katakan, kalau Anda seumur hidup itu mengharapkan dan berjuang supaya semua orang menyukai Anda akan mati sebagai manusia rata-rata. Kenapa? Karena orang yang di atas rata-rata biasanya punya ide yang baik, berpikir bekerja 10 kali lebih baik dari manusia rata-rata. Dan biasanya karena mereka 10 kali lebih baik dari manusia rata-rata, mereka bukan hanya mendapatkan perhatian, tetapi mendapatkan kritik, bahkan mendapatkan rasa benci dari sekelompok orang. Jadi itu sah-sah saja. Namun kalau kita mau berhasil di dalam perjalanan hidup ini, kita perlu melakukan apa yang bisa kita lakukan supaya orang menyukai. Tetapi ya tadi itu, kalau mereka membenci kita karena ide dan visi yang sedang kita perjuangkan, let it be. Biarin aja ya. Tetapi bukan karena misalnya kita sendiri yang membenci orang lain. Kita sudah pernah berbicara juga bahwa di dalam tentang interpersonal mastery ini harus dimulai dari diri sendiri. Karena quote-nya begini, you cannot give what you don't have. Anda tidak bisa memberikan apa yang tidak Anda punyai. Jadi kalau Anda sendiri belum bisa menyukai diri Anda, tidak mungkin Anda bisa menyukai orang lain. Padahal kalau Anda mau disukain, Anda juga mesti menyukai orang lain lebih dulu. Kalau Anda belum mampu menerima dan menghargai diri sendiri
dengan baik, hal yang mustahil. Untuk Anda bisa menerima dan menghargai orang lain, dimulai dari pasangan, Anda sendiri pun akan susah sekali. Oke. Jadi hari ini kita akan masuk lebih dalam di dalam yang namanya assertive communication. Komunikasi asertif. Komunikasi asertif, dan ini sesuatu yang kita bahas dengan mendalam hari ini. Oleh karena gaya komunikasi itu Mbak Lina ada 4. Dan kita berharap nanti 3 itu kita tinggalkan mulai hari ini. Dan kita belajar untuk asertif. Karena yang pertama itu gaya komunikasi pasif. Tetapi sebelum saya masuk lebih dalam, Mbak Lina, kita mengundang seluruh pendengar untuk berbagi cerita dan ikut berpartisipasi ke nomor berapa Mbak Lina? Langsung to the point aja ya, di 0812 11 12 959. Jadi ceritanya nih pagi ini Pak Eloy akan memberikan 4 tipe komunikasi gitu ya. Dan kita berharap yang 3 kemudian ditinggalkan. Kita kemudian belajar ke yang keempat. Ini seperti apa? Itu yang asertif. Itu yang assertive communication. Itu akan kita bahas lebih lanjut ya. Tapi kalau misalnya Anda pengen sharing tentang gaya komunikasi Anda yang selama ini mungkin kayaknya orang males-malesan untuk dengerinnya, atau Anda terkesan galak banget gitu ya, terlalu tegas. Nah, Anda bisa sharing pengalaman Anda ya. Atau Anda bekerja di satu perusahaan dan sudah sekian lama Anda bekerja melakukan yang terbaik. Jadi dari personal mastery-nya sudah bagus sekali. Sikapnya baik, cara berpikirnya baik, targetnya bagus, massive action, kerja keras, endurance, tidak pernah menyerah. Apa kurangnya? Tapi kok kenapa begitu-begitu saja ya, gaji tidak naik, jabatan tidak naik. Mungkin yang kurang adalah dari sisi interpersonal mastery, khususnya dari gaya komunikasi Anda yang perlu diperbaiki. Jadi itu juga perlu Anda perlu berpartisipasi. Atau mungkin di keluarga, Anda itu sebagai seorang istri sudah mencintai suami dengan segala kemampuan, tetapi ternyata dia sering mengecewakan Anda. Hari ulang tahun Anda saja dia lupakan. Dan sebetulnya Anda itu merasa kecewa dan kesal dan sedih sekali, tetapi Anda tidak pernah mengatakannya. Dan akhirnya suami juga tidak pernah berubah. Ini salah satu masalahnya apa? Di dalam komunikasi. Jadi mari para pendengar ikut berpartisipasi. Dan ngomong-ngomong Mbak Alina, apa yang kita bicarakan ini memang kita sudah siapkan, tetapi belum tentu ini persis yang diharapkan oleh para pendengar kita hari ini. Jadi silakan loh sahabat Sonora di seluruh jaringan, dan kita pengen mendengarkan pengalaman juga dari Anda ya. Dan termasuk sebetulnya kalau ada di luar ini pun yang Anda mau sharingkan juga, ya mungkin lagi sedih, lagi galau, karena hidup kadang-kadang berjalan tidak sesuai apa yang kita harapkan. Kami tidak menjanjikan bisa memberikan solusi, tapi minimal kami hadir di sini menjadi sahabat mendengar keluhan dan sharing Anda. Asik. Jadi ini ya Pak Eloy pelipur lara. True. Dan hal yang lain adalah teman-teman jangan lupa buku saya terbaru, Sales Warrior. Sales Warrior Using Rave Sales Principle sudah hadir di seluruh toko buku Gramedia dan Periplus Bookstores, dan juga trainingnya nanti di 30 Mei ya. Silakan. Jadi bukunya Pak Eloy yang Sales Warrior itu juga akan menjadi hadiah pagi ini. Kita akan jadikan hadiah. Betul sekali. Silakan di 0213983388 dan juga di 0812 11 12 959. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, dalam Smart Motivation pagi ini kita masih membahas mengenai assertive communication atau komunikasi asertif. Nah, komunikasi asertif itu yang seperti apa sih? Saya Alina Mahamel masih bersama the one and only Theocentric Motivator, ada Bro Eloy Zaluku. Tadi panggil Om protes loh. Tapi Bro, sebelum kita lanjutin bahasan kita pagi ini mengenai assertive communication, saya mau sapa dulu teman-teman ya. Oh iya, silakan yang mendengarkan kita di seluruh Nusantara, Indonesia Raya, dan juga bahkan dunia gitu ya. Anda yang mendengarkan kami melalui Smart FM Networks di tidak hanya di Jakarta tapi juga di Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Medan dan juga Palembang. Dan juga Anda sahabat Sonora yang mendengarkan kami melalui jaringan radio Sonora di Pontianak, kemudian Semarang, Purwokerto, Bandung, Lampung dan juga Bangka. Dan Anda yang mendengarkan melalui Bali FM, kemudian Kalimaya Baskara di Malang, Ria FM di Solo. Terima kasih juga untuk mentionnya lewat Twitter. Kemudian Eltira FM di Jogja, DB FM di Cirebon,
Serambi FM di Aceh dan Pro News FM di Padang. Oke, mudah-mudahan berkah ya setiap pagi dengerin Smart FM dan juga jaringan Radio Sonora. Bro, assertive communication, kita lanjut. Tadi ada 4 gaya komunikasi. Apa aja sih? Dan yang asertif itu yang kayak apa dan gimana caranya? Silakan. Yang pertama pasif ya, ada pasif, ada agresif, ada pasif agresif, ada asertif. Oke. Nah, kalau pasif ini adalah orang-orang yang kayak apa? Self esteemnya itu rendah. Self esteem, harga dirinya rendah. Sehingga dalam berkomunikasi seringkali mereka itu mengalah terus. Padahal seharusnya dari situasi yang ada, mereka seharusnya menang. Mereka punya hak untuk menang. Tetapi karena mereka merasa dirinya tidak berarti, tidak berharga gitu ya, akhirnya mereka membiarkan orang lain itu menjadi pemenang, dan itu sebetulnya kan merugikan mereka. Coba kita ambil contoh ya. Anda sedang mengantri di swalayan ya, atau di ATM. Lalu setelah ngantri 10 menit ada yang nyerobot. Kalau tipe yang pasif, dia diam saja. Ya udahlah, biarin gitu ya. Biarin. Dan mereka berpikir biarin karena memang mereka merasa saya nggak punya hak yang pantas untuk memperjuangkan hak-hak saya. Karena malas ribut, malas berantem misalnya, Pak Eloy, itu gimana? Bisa jadi, tetapi lebih dari itu, tipe komunikasi pasif, orang-orang yang memilih komunikasi pasif ini, orang-orang yang ya tadi itu, mereka merasa pendapatnya tidak sepenting pendapat orang lain, merasa hidupnya tidak sepenting hidup orang lain. Jadi memang melihat dirinya itu rendah. Dan ini bisa terjadi karena dari kecil mereka lahir dan dibesarkan di keluarga yang selalu look down on them, selalu merendahkan ya. Jadi bayangkan kalau ada anak di usia 4, 5, 6 tahun, waktu orang tuanya lagi bicara di rumah, lalu ditanya, ada apa papa, ada apa mama, lalu ayah ibunya mengatakan, udah nggak usah ikut-ikutan, kamu anak kecil nggak tahu apa-apa. Jadi sering loh kayak gitu. Terus menerus. Jadi anak ini bertumbuh menjadi pribadi yang merasa pendapatnya tidak berharga. Dirinya tidak berharga. Apalagi kalau masuk di dalam lingkungan sekolah yang juga tipe pengajaran di sekolah itu adalah pokoknya guru paling tahu aja. Kalau ada anak yang bertanya, bukannya di encourage, disemangati, tetapi justru itu adalah tanda kebodohan. Jadi dia menjadi manusia yang serba tertekan dan melihat dirinya itu menjadi tidak berharga. Apalagi kalau sempat dibully oleh teman-temannya, mungkin karena secara fisik ada kekurangan misalnya, dia akan bertumbuh menjadi manusia pasif, dan di dalam berkomunikasi dengan orang lain pun dia akan sangat pasif sekali. Pola pengasuhan ini penting banget pengaruhnya. Pola asuh sangat penting. Pola asuh sangat penting. Dan sebetulnya pola asuh yang tadi bisa memunculkan manusia yang pada akhirnya pasif, atau yang kedua justru agresif. Yang agresif yang kayak apa? Agresif ini di dalam contoh lagi ngantri di swalayan atau ATM atau pom bensin tadi itu, dia akan langsung datang, dia bisa dengan kata-kata yang kasar, dia bahkan bisa memukul fisik ya. Itu bisa terjadi dan biasanya orang-orang ini mengalami banyak konflik dalam kehidupan mereka. Di dalam keluarga bisa saja memukul istrinya atau istri yang memukul suaminya, atau kalau si istri tidak berani memukul suaminya, bisa jadi anak-anaknya akhirnya menjadi korban. Agresivitas bisa muncul karena juga pola asuh. Yang pertama, ketika tadi itu dia lahir dari keluarga yang serba membatasi, serba menekan, sehingga ketika keluar dari rumah dia itu melampiaskan semua tekanan yang dialami di rumah. Artinya di rumah dia diem aja, tertekan, kemudian di luar kayak dia repress kan, di rumah dia repress. Dari kandangnya, lepas dari kandang, dan dia biasanya dia mencari orang-orang yang lebih lemah dari dia. Dan bisa juga karena memang hidup dari keluarga yang sebaliknya, yang mana orang tuanya membiarkan semuanya, tidak ada rules di sana, tidak ada disiplin, yang berarti ketika dia melakukan kesalahan dibiarkan saja, dan dia melihat kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, lingkungan yang agresif sekali, dia bisa bertumbuh menjadi manusia yang agresif. Kita tidak mau yang pasif. Oleh karena kalau pasif, jangankan menjadi 10xers, menjadi manusia yang bekerja maksimal 10 kali lebih baik dari tahun lalu. Untuk bisa maksimal 1 kali, 2 kali lebih baik dari hari kemarin saja susahnya setengah mati.
agresivitas itu seringkali juga akhirnya berhubungan dengan pihak berwajib ya. Di jalanan dia diklakson sedikit itu dia bisa berhenti tuh. Langsung berhenti, turun mobil. Turun mobil digebuk. Jadi ada orang sering saya lihat loh Pak Eloy. Ada orang-orang yang seperti ini dan apakah mereka jenius? Ini yang menarik loh. Karena banyak orang-orang ini yang secara kalau kita bicara IQ ya, mereka bisa pinter sekali. IQ-nya kalau bisa 120, 130, 140. Wah. Tetapi mereka itu menjadi manusia yang susah sekali untuk menahan agresivitasnya. Oke, 2 tipe sudah ya Pak Eloy ya. Nanti contoh-contohnya mungkin agak lebih dibanyakin lagi biar kita bisa, itu saya masuk yang mana ya. Tapi sebelumnya kita akan terima telepon yang sudah menantikan kita. Silakan. Ada Bapak siapa? Selamat pagi. Selamat pagi. Wow, semangat pagi Pak Pujiono ya. Iya. Ya, silakan Pak. Langsung dengan Pak Eloy. Ingin bertanya ini dan juga pengalaman waktu kecil nih, yang jadi pertanyaan saya termasuk kelompok yang mana. Waktu kecil itu kalau di dalam sekolahan itu ditanya sama guru siapa yang bisa, itu unjuk jari gitu yang pertama. Tapi saya bisa menjawab, cuman saya nggak mau unjuk jari begitu. Itu terakhir ditunjuk saya baru bisa ngejawab, itu rata-rata begitu. Nah saya termasuk tipe pendiam, introvert, dan setiap ada komunikasi saya bisa menyerap komunikasi itu sendiri, dan tapi terkalahkan oleh tipe-tipe yang dominan itu yang selalu ingin mendominasi komunikasi itu sendiri, baik satu arah maupun banyak arah. Baik. Nah, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Puji. Pak Pujiono, menarik sekali apa yang Bapak sharing kepada kita ya. Pak Eloy, artinya mungkin yang disampaikan oleh Pak Pujiono ini juga banyak terjadi ya. Rata-rata mungkin kebanyakan orang Indonesia gitu ya, ketika ditanyakan siapa yang bisa jawab, malu-malu gitu. Tapi kalau disuruh ngomong baru keluar. Itu tipe masuk yang mana ya? Ini hubungan dengan budaya, kebiasaan juga. Tetapi harapan saya kita bisa belajar untuk keluar dari kotak ini. Karena sekali lagi, ini kita lagi berbicara dalam konteks interpersonal mastery. Bagaimana kita memulai hubungan baik dengan orang lain. Dan salah satunya, gini loh, asertif itu berbicara mengenai begini. Anda mengekspresikan pendapat serta memperjuangkan hak-hak Anda secara tegas, tetapi dengan cara yang santun dan tetap menghargai pendapat atau hak-hak orang lain. That is assertiveness. Jadi assertive communication sekali lagi adalah Anda itu mengekspresikan pendapat serta memperjuangkan hak-hak Anda. Masalahnya adalah kalau Anda sendiri tidak mengerti pendapat yang Anda mau sampaikan, Anda tidak mengerti apa yang menjadi hak-hak Anda, apalagi kalau sampai Anda merasa tidak punya hak yang penting untuk diperjuangkan, maka assertiveness bukan milik Anda. Tetapi dari pertanyaan Pak Puji tadi, Pak, kalau kita bicara mengenai tipe kepribadian, ini hubungannya memang nanti dengan komunikasi. Tipe kepribadian kita bicara yang paling sederhana dan yang paling umum dipahami oleh masyarakat kita, let's say DISC itu ya, ada dominan atau banyak mengenalnya koleris, sanguinis, plekmatis dan melankolis itu ya. Kemungkinan besar Pak Puji saya akan perlu melihat dan kita ngobrol lebih banyak untuk mengerti kepribadian Bapak yang paling dominan itu apa. Tetapi kalau tadi Bapak mengatakan ada introvert, pendiam, atau sama dengan plekmatis itu, memang pada dasarnya ini adalah tipe kepribadian yang seringkali tahu apa yang mesti dibicarakan, tetapi mereka bukan tipe orang yang mau unjuk gigi gitu. Unjuk gigi seperti orang-orang koleris dan sanguinis misalnya ya. Jadi tetapi Pak, saya merasa bisa dipelajarin bahwa ya belajar untuk memaksa diri ya untuk menyampaikan pendapat, dan memang harus berani keluar dari zona nyamannya sih. Ya, jadi Bapak itu yang bisa saya tanggapi. Apakah ada pertanyaan lain atau saya lanjutkan? Bisa dilanjutkan dulu bro ya. Sambil kita mengundang Anda smart listeners ya untuk berbagi bersama kita pagi ini lewat SMS maupun telepon. Silakan. Ya, yang paling menarik adalah tipe komunikasi atau gaya komunikasi yang ketiga yang kita sebut sebagai pasif agresif. Pasif agresif. Contohnya, bro? Pasif agresif itu adalah, let's say ada seorang karyawan yang hari Jumat sore itu
diminta lembur oleh atasannya sampai jam 9 bahkan sampai jam 10 malam. Terus apa katanya? Padahal karyawan ini kita berikan saja namanya Bunga ya, seorang wanita. Kita Bagus berikan, banget namanya. kita berikan namanya Bunga. Biasanya Budi. Bunga sebetulnya ada rencana pergi bersama dengan Budi. dengan Budi malam itu ya, seorang pria yang mengajaknya untuk pergi bersama. Tetapi karena Bunga itu terlahir sebagai manusia yang pasif, yang kemudian belajar menjadi agresif, maka dia tidak berani mengatakan tidak kepada atasannya. Jadi dia menerima saja, tetapi dalam hati dia menggerutu. Jadi dia sambil bekerja, sambil mengetik, ngedumel ya. Gua doain, lu mati, gua doain, lu Ini pasif agresif. Ini juga kita hindari. Karena sudah pasti kalau Anda bekerja sambil ngedumel, hasilnya pasti jauh dari kualitas yang baik. Dan Anda sendiri juga tidak menikmati dan justru memupuk penyakit di dalam diri Anda sendiri ya. Ada lagi? Kita lanjutin lagi ntar ya. Tapi kira ada yang telepon. Kita break dulu ya. Silakan. Nanti kita lanjutkan. Berarti 3 tipe komunikasi sudah dijelaskan oleh Pak Eloy ya. Ayo Anda masuk yang mana? Nah yang keempat nanti adalah tentang komunikasi asertif. Kita masih akan membahas mengenai komunikasi asertif yang seperti apa dan bagaimana. Dan Anda juga bisa sharing tentang pengalaman Anda atau gaya Anda berkomunikasi selama ini. Masuk tipe yang mana ya? Silakan sharing bersama kami di 0812 11 12 959 dan juga lewat line telepon di 021 398 33888. Dan seperti biasa Pak Eloy akan berbagi satu buah buku Sales Warrior. Ini Anda mendapatkan buku terbaru dari Pak Eloy dan juga satu buah CD audio Life Success Triangle ya Pak Eloy ya. Ya betul. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai komunikasi asertif ini seperti apa. Smart Motivation akan segera kembali setelah jeda komersial berikut ini. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Banyak orang bilang bahwa kunci dari kesuksesan adalah gaya komunikasi, ya. Dan kita belajar mengenai gaya komunikasi itu seperti apa pagi ini, biar besok-besok atau setelah ini nggak salah lagi komunikasinya ya. Yes. Oke, 3 tipe komunikasi sudah dijelaskan oleh Pak Eloy. Nah, yang keempat ini bagiannya adalah assertive communication itu sendiri. Assertive communication. Bedanya apa, seperti apa, dan gimana cara belajar komunikasi yang asertif, Pak Eloy? Silakan. Ya. Tadi kita ambil contoh kembali ke yang lagi ngantri di swalayan atau di pom bensin, lagi antri di atau ATM, di ATM ya. Kalau tipe pasif tadi nerima saja ya, tetapi dia juga nggak gedumbul karena dia merasa dirinya nggak berharga saja. Jadi biasanya orang ini diinjek-injek pun ya ya udah biarin aja lah ya. Gitu ya. Nah, tapi ada loh orang-orang yang seperti ini ya. Yang kedua, agresivitas, dia akan teriak, dia akan marah, bahkan bisa dipukul ya. Yang ketiga, dia juga nggak ngomong sih, dia tetap aja berdiri di situ. Tapi nyumpah-nyumpah ya. Tapi nyumpah-nyumpah ya, gue doain lu pulang tabrak ya. Gigit anjing. Oh, ngeri ya. Yang keempat adalah yang paling baik, assertiveness. Dia tahu apa yang dia mau. Yang dia mau adalah, hey, come on, kita ikuti antriannya. Jadi dengan senyuman dia akan datang kepada ibu atau bapak yang nyerobot ini, lalu dia akan mengatakan, "Bapak, ibu lagi buru-buru ya?" Jadi gak enak hati. Ya, Ibu, saya udah ngantri dari tadi nih, mohon ikutin antriannya ya. Tapi masih senyum. Ini assertiveness. Kalau tadi si Bunga yang diminta oleh atasannya untuk lembur, kalau memang kan ada juga pekerjaan yang sudah tidak mungkin untuk ditunda karena ini deadline dan kalau tidak kita akan kena denda dari klien. Well, ada saatnya kita harus menerimanya. Tetapi kalau kira-kira itu bisa ditunda, let's say itu kan hari Jumat dan sudah ada janji dengan Budi, kan bisa ngomong, "Bos," sambil senyum, "Bos, saya pingin banget membantu bos nih, pingin banget, sumpah deh bos, pingin banget." Beneran deh. Iya beneran. Tapi bos, udah lama banget nih bos, pingin bisa pergi dengan satu orang ini bos, namanya Budi bos. Bos, gimana kalau besok saya datang? Harusnya orang yang punya self confidence yang baik, dia akan mampu untuk melakukan ini. Artinya bisa mempengaruhi orang untuk merubah keputusannya atau merubah perintahnya. Dong, pasti. Makanya di dalam Sales Warrior buku itu juga saya mengatakan,
Di dalam hidup ini hanya ada dua hal, sell or be sold, menjual atau membeli. Yang dilakukan oleh atasan bunga adalah menjual satu ide. Apa itu? Lembur. Oke. Dan tadi saya sudah katakan, saya juga punya anak buah dan kadang-kadang ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda kecuali oleh kematian. Nah di saat seperti itu, well come on bunga, ada hal yang lebih penting daripada pergi dengan budi. Well do it, lakukan dengan baik. Tetapi kan ada hal-hal yang sebetulnya bos itu memberikan tugas kalau kita ngomong baik-baik dan ada sesuatu hal yang kan kita mesti menjual ide yang lain bahwa bos ini penting I know, tapi tunda sampai besok hari Sabtu, saya janjikan jam 7 pagi saya sudah sampai di kantor. Ini momen penting nih. Ini saya belum tentu akan ketemu dia lagi. Saya masih jomblo nih bos gitu. Banget, ini udah nunggu 10 tahun bos. Oke. Gitu loh. Terus? Jadi assertiveness, dia tahu apa yang dia mau dan dia berani mengekspresikannya, menyampaikannya kepada pihak lain dengan santun. Dengan santun. Ini orang asertif itu ya jarang sekali suaranya itu melengking. Dan suaranya kayak apa, bro? Seperti yang saya sampaikan gitu ini. ya. Jadi dia menyampaikan dengan senyuman, gestur, tetapi tegas. Kan bisa kita menyampaikan Jelas kalimat, maunya apa ya? kita menyampaikan kalimat apa yang kita mau dengan jelas, dengan tegas, dengan senyuman, tanpa harus suara melengkingkan. Ini sama seperti pola asuh lagi. Itu kalau sebagai orang tua ya, kita ngomong sama anak-anak dengan suara yang tinggi. Ayo kamu mandi. Aduh, begitu saya ya. aja kaget bro. Itu sebetulnya kita sedang mengajarkan anak-anak ini untuk tidak menghargai kita. Why? Ada satu kalimat yang penting sekali. You teach people how to treat you. Anda mengajarkan orang lain bagaimana mereka memperlakukan Anda. Ketika suara Anda sering tinggi, Anda marah, itu Anda sedang menyampaikan kepada lawan bicara Anda bahwa Anda lagi lost control. Anda sedang gagal mengontrol diri Anda, dan artinya apa? Personal mastery-nya Anda gagal sebetulnya. Ketika personal mastery, kemampuan mengelola diri Anda gagal, udah pasti Anda akan gagal di dalam interpersonal mastery. Jadi assertiveness ini kembali kepada penguasaan diri. Nanti kita akan lihat beberapa hal apa yang bisa dilakukan. Tetapi kembali, di dalam contoh yang tadi, dia akan menyampaikan apa yang dia mau untuk mengikuti antrian. Kadang sering kali berhasil, tetapi juga tidak selalu berhasil. Bayangkan saja Mbak Alina, saya yang nyerobot itu, dan Mbak Alina datang dengan assertiveness. Mas, papa, bro, lagi buru-buru ya. Sambil senyum, lalu Anda mengatakan silakan tolong ikutin antrian. Lalu ternyata saya ini tipe agresif, dan saya mengatakan di saat itu, apaan lo? Lo nggak tahu siapa gua? Enggak. Tahu dong siapa. Jadi polos banget ya. Ketika assertiveness ketemu dengan agresivitas, itu dia mesti mengambil keputusan nih. Karena seseorang yang berusaha untuk asertif bisa terpancing oleh agresivitas lawan bicaranya. Nah justru kuncinya ada di sini. Jikalau Mbak Alina di posisi yang tadi sudah berusaha untuk asertif, senyuman, kata-kata yang dipilih juga sudah bagus, sudah santun, ya, gesturnya sudah santun, tetapi bertemu dengan orang yang dia tidak asertif, dia agresif. Justru kemungkinan besar dia nyerobot adalah karena dia tipe yang agresif. Orang pasif tidak akan melakukannya kan? Pasif agresif tidak melakukannya, asertif tidak melakukannya, pasti orang agresif yang melakukannya. Nah itu dia tantangannya kan Pak Eloy. Nah lo, gimana tuh? Kita udah asertif nih, nah, ya kita kan? tanya kepada pendengar nih. Kita tanya. Jadi Anda mesti gimana tuh? Udah asertif. Contoh. Lawan bicara ada yang pasif, ada yang agresif. Ya. Nah, semuanya asertif juga. Betul. Terus gimana? Ini suami lagi pulang ke rumah. Anda sudah ngomong baik-baik. Bapak dari mana? Ternyata dia tipe agresif. Nah lo, malah dipukul, malah diomelin. Gimana menghadapinya? Padahal Anda sudah asertif loh. Nah, coba, mesti gimana? Kita mesti tanya. Gimana? Kita berikan hadiah bagi yang bisa jawab. Listeners, ya. Silakan di 0812 11 12 959 dan juga di 021 398 33888. Ada siapa yang sudah tersambung? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Trisia. Ibu Trisia. Silakan Ibu Trisia. Pagi Pak Eloy. Selamat pagi Ibu. Kasus ini pada anak saya ya Pak Eloy. Yes Ibu. Dia sering gagal di interview kalau ngelamar kerjaan. Ya. Padahal dia kalau tes lainnya kayak psikotes dan tes-tes yang lainnya selalu sukses dia karena termaksud.
mahasiswa yang dapat beasiswa. Iya. Ya, jadi menurut saya mungkin itu kesalahannya di komunikasinya ya. Baik. Yes. Bagaimana menurut Pak Eloy? Baik, terima Very good. kasih Ibu Trisya yang ada di Malang. Ya. Selamat pagi Ibu. Thank you, Silakan, Bro. Ya. Tanggepin Bro. Kemungkinan besar yang Ibu sampaikan tadi itu masalahnya di komunikasi, betul. Apa yang perlu dilakukan adalah belajar untuk lebih asertif, Ibu. Yang pertama adalah, jadi ada 5 hal nih yang mesti diperhatikan waktu kita belajar untuk lebih asertif, ya. Yang pertama mulai dengan kata saya. Saya. Contoh anak buah. Ada yang tersambung lagi? Iya. Silakan. Tahu aja nih mau Saya ngangkat dengar telepon soalnya. lagi. Saya ada feeling. Lanjut dulu ya dengan penelpon ya. Ya, silakan. Ini soalnya udah nanti ini dari Makassar soalnya Ya, jauh-jauh silakan, Bro. silakan. Kita angkat telepon. Halo, selamat pagi Pak Johan. Halo. Iya, selamat Bro pagi. Henry. Iya. Iya Bro and sis delivery Luar ya. biasa. Silakan Bro. Silakan Pak Johan. Pak Eloy, saya mau nanya Siap. ya. Anak saya ini termasuk tipe apa? Ya. Saya kagum-kagum sama dia. Di sekolah itu kan dilarang nyontek gitu ya. Ya. Nah, ketika dia ulangan Ya. atau ujian, dan ketika dia tidak tahu, dia akan manggil guru pengawasnya. Dan dia akan nanya ke guru pengawas, yang ini jawabannya apa? Saya nggak tahu jawabannya ini. Ya. Kadang gurunya mengatakan gini, tanya balik, kamu nggak belajar? Dia bilang, saya belajar, tapi yang ini nggak ada. Ya. Gitu kan, kalau nyontek kan dilarang. Ya. Luar biasa, Jadi Pak. dia nanya guru itu. Iya. Mungkin itu aja, Pak Eloy. Macam-macam Terima kasih, ya. Pak Eloy. Thank you Pak Johan di Ya. Makassar. Silakan dari Ibu Trisya dan juga Pak Johan yang bertanya mengenai komunikasi pada anaknya ya. Ya. Silakan. Pak Eloy. Ibu Teresia tadi dari Semarang ya. Saya sampaikan dulu tips komunikasi ada 5 untuk belajar ini. Nanti satu di antaranya atau 2 di antaranya bisa dilakukan oleh anak ibu ya. Ya. Jadi yang pertama mulai dengan kata saya. Ketika satu anak atau anak buah Anda itu terlambat masuk kerja atau hasil kerjanya tidak seperti yang diharapkan, ada 2 gaya komunikasi, ada 2 cara. Yang pertama kan orang bisa mengatakan, gimana sih kamu? Masa hasil kerjanya seperti ini? Iya. Atau misalnya kalau anak pulang ke rumah jam 9, jam 10 malam yang masih remaja, anak kita yang remaja. Dari mana kamu? Dari mana kamu? Kamu bikin papa marah ini. Ini adalah komunikasi umum yang dilakukan oleh orang tua atau oleh atasan dan ini fatal akibatnya dan harusnya ini tidak dilakukan. Terus sebaiknya gimana? Yang dilakukan adalah menggunakan kata saya. Jadi ketika anak buah Anda terlambat, ini bagian dari coaching sih sebetulnya. Jadi kalau di Capstone kita punya satu training namanya coaching for performance. Itu di dalam coaching itu kalimat-kalimat yang dipakai pun itu juga dipilih sih. Jadi kalau anak buah saya terlambat, saya mengatakan tentu ada teknik-tekniknya ya, tapi salah satunya langsung kepada saya udah memperhatikan hasil kerjamu selama ini dan sebagai atasanmu saya akan bahagia sekali, akan senang sekali kalau bulan depan kamu tidak terlambat lagi. Ya, kalau anak remaja, let's say pulang ke rumah terlambat, kan saya bisa, kamu gimana sih, gitu ya? Saya bisa mengatakan sebagai papa, sebagai mama, kami nunggu kamu dari tadi, ya, dan kami akan senang sekali sebagai orang tua kalau ini malam terakhir kamu pulang malam. Ini kan tegas. Dengan suara yang agak berat gitu. Selain itu ada lagi nih loh. Ketika Anda mengatakan kamu bikin, itu kan judgment. Itu penghakiman. Dan ketika judgment penghakiman keluar, sekalipun anak buah Anda atau anak Anda itu salah, sudah pasti sebagai manusia defense mekanismenya akan muncul. Bertahan gitu ya. Dia akan defense, dia akan mencari cara untuk membela diri. Tetapi ketika Anda mengatakan sebagai atasan, sebagai ayah, saya akan happy sekali. Saya akan senang sekali. Anda bahkan boleh mengatakan ini saya kecewa loh, ini saya marah loh. Tetapi Anda fokusnya pada Anda yang sedang mengekspresikan emosi, bukan kepada diri orang lain yang sedang Anda hakimi. Jadi gunakan kata saya. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu assertiveness. Hanya orang asertif yang bisa melakukan itu. Orang agresif pasti menunjuk jari dan mengatakan you make me angry. Padahal sebetulnya kalau dia belajar personal mastery di dalam buku Success Triangle Principle, saya berbicara mengenai respon.
Ya, dan saya mengatakan kalimat ini, no one can make you angry, no one can make you sad, no one can make you cry unless you let them to. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa membuat Anda menangis, yang bisa membuat Anda sedih, yang bisa membuat Anda marah, kecuali Anda mengizinkannya. Why? Karena kita sudah pernah berbicara mengenai free will. Anda dilahirkan oleh Tuhan, diberikan kehendak bebas untuk memilih respon Anda. Jadi ketika Anda marah pada Anda dan mengatakan kamu membuat papa marah, sebetulnya Anda sedang mengatakan begini, saya lagi gak bisa menguasai diri nih. Dan jangan salahkan kalau orang tua Anda nanti, kalau anak-anak Anda tidak menghargai Anda. Karena kita membiarkan itu terjadi. Karena you teach people how to treat you. Anda mengajar anak Anda bagaimana mereka memperlakukan Anda. Dan siapakah Anda? Anda adalah manusia yang selalu gagal menguasai diri termasuk amarah. Oke, berarti inti komunikasinya adalah no judgment dan katakan apa yang Anda rasakan saat itu. Seperti itu. True. Okay. Dan caranya salah satunya adalah gunakan kata mulai dari kata sayanya. Saya sebagai, kalau ada misalnya ya lagi pacaran, ternyata janjian malam minggu nih, ternyata nggak datang. Kan si cewek ini bisa ngomong, gimana sih kamu? Kamu bisa ngomong, sebagai pacarmu ya, saya tuh sedih banget loh. Nggak bisa tepatin janji. Itu ya? Cowoknya ya, nggak usah ditunjuk-tunjuk pun. Itu dia udah merasa bersalah banget kalau betul dia cinta sama cewek ini ya, kecuali dia memang ada yang lain. Ya, itu sih beda cerita deh ya. Namanya juga pacaran ya, maybe him, maybe someone else gitu maybe ya. Yes, maybe no. Maybe yes. Lanjut, masih ada? Kita break dulu ya. Oh, oke. Sudah waktunya kita jeda dulu untuk beberapa informasi berikut. Smart Motivation mengenai assertive communication masih akan kita lanjutkan kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita lanjutkan lagi, gimana sih cara belajar assertive communication atau komunikasi yang asertif ini seperti apa? Karena lawan bicara kita nggak selalu atau melulu menghadapi ataupun memiliki sifat yang asertif juga, Pak Eloy. Tadi juga kita menerima penelpon dari Makassar, dari Pak Johan mengenai gaya komunikasi anaknya yang ketika nggak tahu ya dia langsung bertanya gitu. Nah, memang pola asuh berpengaruh kan ya Pak Eloy ya? Lalu bagaimana cara kita belajar memiliki komunikasi yang asertif ini? Silakan. Pola asuh penting sekali, jadi saya loncat dulu sebentar ya ke Pak Johan. Pak Johan, ini asumsi ya Pak ya. Asumsi saya adalah Bapak memang memberikan peluang kepada anak-anak di rumah untuk menyampaikan pendapatnya sebebas dan seluas-luasnya. Dan langsung. Oke. Bapak dan Ibu, bayangan saya, dan saya di rumah juga seperti itu. Anak saya umur 6 tahun dan mau 4 tahun. Kita dari kecil juga membiasakan mereka untuk memilih, untuk menyampaikan pendapatnya ya. Dan biasanya ini waktu mereka bergaul dengan teman-temannya yang tidak dibiasakan seperti itu, mereka beda sendiri sih. Apalagi kalau sekolah itu juga memberikan peluang untuk bertanya sebebas-bebasnya, sehingga anak bapak ini merasa dia didukung, dia diberikan environment, lingkungan yang akhirnya dia menanyakan jawaban atas ujian pun. Ya anak-anak kan lugu ya Pak ya. Ya dia menanyakannya. Yang kedua tetapi selain dari budaya yang membentuk, bisa jadi di dalam diri anak bapak ini ada modal besar untuk menjadi seorang sales warrior atau pemimpin besar. Why? Karena ini adalah salah satu hal yang dimiliki oleh seseorang yang hebat ya. Ketika dia itu berani untuk convincing others, bahkan untuk mendapatkan hal-hal yang secara norma sebetulnya tidak boleh. Seperti tadi itu jawaban ujian. Secara norma, secara kebiasaan, mana mungkin sih guru memberitahukan. Tapi saya garanti 10 kali anak bapak meminta minimal 1 kali pasti ada yang memberitahukan jawabannya. Pasti. Dan harusnya tipe yang seperti ini justru harus dibiasakan supaya orang itu berani keluar dari kebiasaan itu dulu. Apakah asertif ini juga berarti kritis? Kritis sudah pasti. Namun kritis itu kan ada 2. Ada kritis yang memang
dibarengi dengan kebijaksanaan. Kritis yang bijaksana itu kenapa? Karena punya informasi dan referensi yang sangat banyak, yang sangat kaya. Karena suka membaca, suka menonton film-film yang bagus, dan lahir dalam lingkungan yang seringkali itu diajak oleh orang tuanya untuk berpikir kritis. Walaupun juga ada kritis yang sebetulnya kritis yang negatif, yang menanyakan hal-hal yang bukan tujuan untuk membangun, tetapi untuk menjatuhkan orang lain atau sebuah ide. Jadi itu jawaban saya untuk Pak Johan ya. Dilanjut saja Pak, dan kita doakan anak Bapak akan menjadi pemimpin besar untuk bangsa ini ya. Oke. Lalu gimana cara memulainya? Tadi kan sudah saya no judgment, kita katakan apa yang kita rasakan. Lalu bagaimana belajar assertive communication? Ini berhubungan dengan Ibu Teresia nanti di nomor 3. Ini adalah usul saya untuk anak Ibu ya. Jadi yang pertama tadi mulai dari kata saya, yang kedua adalah latihan berkata tidak. Latihan berkata tidak. Nah, latihan berkata tidak ini susah sekali untuk tipe orang yang pragmatis. Ini orang-orang yang maunya semuanya tenang, semuanya damai, nggak mau konflik. Ini kalau ada satu wanita itu dikejar oleh 2 laki-laki, waduh itu dia pusing, bingung susah sekali. Yang mana ya? Kenapa? Karena dia begitu sulit mengatakan tidak. Nah, kalau Anda seorang pria yang sedang ingin menaklukkan hati wanita, lagi terlibat dalam kasus seperti ini, jadi mengejar cinta segitiga. Anda kalau Anda tipe pasif juga atau tipe pragmatis, wah berdarah-darah itu, makanya nanti sampai umur 40 tahun nggak kawin-kawin gitu loh. Karena ya ini salah satunya dari komunikasi, jadi belajar mengatakan tidak. Berani mengatakan tidak. Yang ketiga, ini untuk Ibu Teresia dan banyak di antara kita, buat skrip dan latihan. Skrip yang kayak apa? Skrip itu begini Ibu, jadi kalau minggu depan akan wawancara, orang yang sudah wawancara sekali 2 kali kan bisa mengira-ngira pertanyaan interviewer nanti tuh kira-kira sekitar apa ya. Artinya di rehearsal gitu, latihan dulu. Jadi mulai dari itu ditulis, diketik aja. Diketik, jadi pertanyaan yang pertama, ceritakan tentang dirimu dan keluargamu. Tulis saja. Lalu nanti ditanyakan, Anda bekerja di mana sebelumnya dan kenapa Anda keluar, berhenti. Ya tulis saja. Lalu di rehearsal saya Bu. Nah, Ibu bisa bantu untuk latihan bersama Ibu aja. Jadi bermain peran gitu ya. Bermain peran. Ini pasti akan membantu. Jadi buat skripnya dan latihan. Buat skrip dan latihan. Semakin banyak latihan, semakin bisa asertif dan berkomunikasi dan menjawab pertanyaan waktu wawancara. Ya, yang keempat, bahasa tubuh yang tepat. Bahasa tubuh yang kayak apa? Bahasa tubuh itu kan orang yang asertif itu dia pasti tidak menunduk terus. Itu yang namanya bahunya terangkat, itu pasti terangkat, pasti tidak tertutup ya. Dia terangkat, dadanya dibuka, tatapan matanya positif, dagunya di atas, diangkat, dan duduknya tegak begini. Dia tidak tangannya nggak melipat di depan. Tidak melipat. Ini adalah hal-hal yang harus dipelajari. Nah, tentang seperti ini yang bahasa tubuh ini saya juga bahas secara detail. Ada 30 bahasa tubuh yang harus dihindari, termasuk waktu wawancara dalam buku Sales Warrior itu. Oh, jadi di buku terbaru ada semua nih? Ada. Wih, langsung beli ya. Nah, terus teman-teman, lalu yang terakhir adalah kelola emosi Anda. Jadi untuk bisa tegas, untuk bisa berbicara dan berkomunikasi secara asertif, itu sangat ditentukan oleh emosi. Kalau Anda sedang dalam situasi emosi yang sangat sedih, lagi menangis, tidak mungkin Anda bisa asertif. Lalu? Kalau asertif itu bisa efektif gitu pas situasi kita lagi apa? Ya tunggu, kalau memang Anda sekarang lagi sedih-sedihnya, bagi saya, apalagi khususnya untuk komunikasi hal-hal yang sangat penting, hindari untuk berkomunikasi di saat Anda sedang lagi happy-happynya atau lagi sedih-sedihnya. Why? Karena kemungkinan besar Anda akan mengatakan hal-hal yang Anda akan sesali setelah itu. Dan itu tentu saja tidak baik. Jadi ada 5 hal. Yang pertama mulai dengan kata saya. Yang kedua latihan berkata tidak. Yang ketiga buat skripnya. Lalu berlatihlah. Kemudian bahasa tubuh yang tepat ya, mata, dagu diangkat,
busungkan dadanya tanpa terlihat sombong ya. Waktu berjalan jangan menunduk terlalu banyak. Langkah mantap ya. Langkah mantap. Dan ini biasanya dibantu dengan afirmasi positif ya. Visualisasi yang positif. Untuk anak ibu, let's say malam sebelumnya dia belajar untuk visualisasi, dia tutup mata, dia masuk ke dalam kamar sesuai dengan agama keyakinan, berdoa, memvisualisasikan bahwa wawancara besok berjalan dengan baik. Bahkan dia memvisualisasikannya seakan-akan sedang diwawancara. Mike Tyson itu kan hebatnya di situ. Malam-malam sebelum dia bertanding, dia sudah bisa memvisualisasikan di ronde yang pertama lawannya KO. Jadi waktu dia di atas ring, itu dia hanya mengulang apa yang sudah dibayangkan sebelumnya. Ini penting sekali. Dan pastikan sebelum wawancara ya harus makan dan doa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Di dalam doa itu kan afirmasi terjadi. Bahwa dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, saya akan berangkat untuk wawancara. Dan pekerjaan bagiku adalah ibadah. Muliakan diri-Mu ya Tuhan melalui pekerjaan ini. Dan aku percaya dengan pertolongan-Mu saya akan mampu melakukannya dengan baik. Pergi. Oke. Done. Langsung selesai. Luar biasa, kalau hal seperti ini bisa dilakukan secara konsisten ya. Kita akan melihat manusia Indonesia itu 10 kali lebih hebat daripada hari ini. Semua keren ya Pak Eloy ya. Pak Eloy, tantangannya kalau misalnya kita juga tidak menemui lawan bicara ataupun lingkungan yang asertif juga, tantangannya seperti itu bagaimana menghadapinya? Sebagai tips terakhir barangkali. Sebagai tips terakhir. Kembali kepada pertanyaan kita tadi dan mohon maaf kepada teman-teman yang SMS dan kita tidak bacakan ya karena lagi ada trouble. Technical problem, jadi mohon maaf kita tidak bisa bacakan. Tetapi yang tadi itu dia asertif, tetapi lawannya agresif. Orang normal, orang waras, tanda kutip, mengalah. Ya itu jawabannya. Gitu ya. Saya sudah asertif nih. Mbak Alina sudah asertif. Ngomong begini, Mas lagi sibuk ya, lagi buru-buru ya, sambil senyum. Mas, kita udah nunggu dari tadi, mohon ya tolong ikutin antriannya. Emang kenapa? Lu gak tahu siapa gue. Nah di saat seperti itu Mbak Alina bisa terpancing. Apalagi kalau Mbak Alina juga punya kuasa yang besar, bahkan mungkin lagi ada pistol dalam tasnya. Ya. Tetapi orang asertif akan mengatakan begini pada dirinya sendiri. Kejadian ini tidak terjadi setiap hari. Baik Mas, oke kalau begitu silakan. Sambil masih senyum. Jadi mengalah tetapi senyum. Karena dia mengatakan begini, gue gak level nih. Sing waras ngalah ya. Gue gak level. Jadi sebagai contoh, saya itu menikah tanggal 27 November tahun 2008. Itu hari Kamis. Ingat loh. Siapa yang mau menikah di hari Kamis? Jarang sekali. Saya mau menikahnya, pestanya itu di hari Sabtu. Tetapi ternyata ayah mertua saya menghitung hari. Saya bersifat asertif, saya bilang, Om, bagi saya setiap hari baik. Kalau bisa di hari Sabtu saja. Lalu Om mengatakan begini, papa saya sekarang, papa saya ngomong, boleh tapi tunggu 3 tahun lagi ya. Baiknya hari Sabtu 3 tahun lagi. Artinya iyalah, sing waras ngalah kan. Jangan ngomong gitu. Ini mertua saya kalau dengar marah nih. Nggak, tapi pada akhirnya adalah saya mesti menyampaikan bahwa ada kompromi ya. Kalau hari Kamis bagi papa itu penting dan bagi saya setiap hari itu penting. Ayo kita lakukan. Dan ternyata saya berpikir tadinya itu kan macet, ternyata rame aja tuh. Tetapi saya bukan mengalah karena saya pasif. Saya mengalah karena saya sudah berjuang tetapi saya tidak mendapatkannya. Daripada tidak dapat sama sekali, yuk mari kita ikuti apa yang tadi itu. Akhirnya hari Kamis ada yang telepon. Udahan bro. Udahan. Waktunya habis. Gue baru lagi panas-panas ya. Ya udah panas, lanjutin minggu depan ya. Mudah-mudahan minggu depan masih panas. Oke, terakhir sekali kita umumkan yang mendapatkan buku Sales Warrior dan juga CD audio dari Pak Eloy Zalukhu. Ada Ibu Trisya di Malang dan juga Pak Johan di Makassar. Selamat untuk Ibu dan Bapak berdua. Silakan konfirmasi untuk pengiriman hadiah langsung ke alamat Anda. Kita akhiri Smart Motivation pagi ini. Saya Alina Mahamel. Saya Eloy Zalukhu. Keep this apa sih? Katakan yes I can. Keep the smile and be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.